Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sahabat Nusantara TV channel rahimakumullah. Untuk kali ini kita akan mengisahkan dan menceritakan seorang ulama besar yang alim, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau yang biasa kita kenal dengan Shahibul Ratib. Beliau dilahirkan di Zubair, di salah satu ujung kota Tarim di provinsi Hadramaut, Yaman, tanggal 5 Safar 1444 Hijriah, dan beliau dibesarkan di kota Tarim. Di masa kecil beliau, di usia 4 tahun, beliau sudah mendapatkan ujian dan cobaan. Beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Akan tetapi musibah dan cobaan itu tidak memutuskan gairah beliau untuk menuntut ilmu dan agama. Dan di masa kecil beliau, dengan berbagai macam ibadah, yang sering beribadah berta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di masa remaja beliau juga sering berziarah kubur pada Jumat sore setelah melakukan sholat asar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usia beliau semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Habib Abdullah tidak berziarah pada Jumat dan Selasa seperti biasanya. Ada kalanya beliau berziarah pada Sabtu dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Bahkan aulia ini kerap membaca wirid la ilaha illallah sebanyak 1000 kali setiap hari dan 2000 kali setiap hari selama Ramadan. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari pada Syawal. Selain itu, beliau sering mengucapkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setelah sholat zuhur. Bahkan beliau sering melakukan sholat al-awabin sebanyak 20 rakaat. Beliau sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan seperti Senin dan Kamis, hari Asyura, hari Arafah. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengisahkan tentang tarekat Al-Balawi. Habib Abdullah mengatakan tarekat dirinya adalah mengikuti tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan mengikuti jejak para salafus soleh di segala bidang. Dirinya tidak mengikuti tuntunan kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Rasulnya, dan jejak Al-Faqih Al-Muqaddam. Tarekat orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak membutuhkan tarekat selain tarekat ini. Para sesepuh kami Al-Balawi telah menetapkan sejumlah petunjuk bagi dirinya, dan dirinya tidak akan mengikuti petunjuk lain yang bertentangan dengan petunjuk mereka. Dalam sejarah disebutkan bahwa beliau mendapatkan kedudukan wali al-kutub lebih dari 60 tahun. Subhanallah. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alawi. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib Muhammad bin Alawi wafat di kota Mekah pada tahun 1070 Hijriah. Beliau menjadi wali kutub di usia 26 tahun. Subhanallah. Di masa remajanya Allah mengangkat derajatnya. Allah mendudukan
meninggikan makomnya, diberi gelar Al-Qutub. Kedudukan wali Al-Qutub itu beliau sanding hingga beliau wafat tahun 1132 Hijriah. Jadi beliau menjadi wali Al-Qutub lebih dari 60 tahun. Baik, kita akan lanjut kisahnya, di mana beliau belajar dan siapa guru-guru beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau belajar agama pada ulama-ulama di zaman itu seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Al-Habib Al-Alamah Aqil bin Abdurrahman Asgaf, Al-Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Syekh Aidid, Al-Habib Al-Alamah Sahal bin Ahmad Bahasin Al-Hudaili Ba'alawi, dan seterusnya. Begitu pula karya-karya beliau. Banyak sekali karya-karya beliau yang beliau karang, seperti karya-karya beliau Risalah Adab As-Suluk Al-Murid, Ar-Risalatul Al-Mu'awanah, An-Nafais Al-Ulawiyah fi Al-Masailis As-Sufiyah, dan seterusnya, sampai ke kitab yang sampai saat ini sering umat muslim bacakan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kitab yang sudah dikenal, Ratibul Al-Hadad. Subhanallah, kitab ini di seluruh umat muslim di Indonesia dan di dunia sering dibacakan. Banyak sekali fadilah dan manfaatnya dari Ratibul Hadad ini. Tayyib, insyaallah di episode selanjutnya kita akan mengisahkan, mengupas tuntas, membedah apa kandungan dan isi pada kitab Ratibul Al-Hadad. Ratibul Al-Hadad disusun beliau pada malam Lailatul Qadar tahun 1071 Hijriah. Beliau wafat pada hari Senin malam Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, yang sekali yang harus kita petik dan kita ambil hikmahnya dan kita jadikan sebagai contoh dan teladan, terutama sunnah-sunnah yang beliau kerjakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini dulu kisah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Insyaallah untuk episode selanjutnya kita akan mengisahkan lagi tentang isi dan makna fadilah dari kitab karangan beliau, Ratibul Al-Hadad. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian, karena saya manusia tempatnya salah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.